Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kasih Tuhan. Kami boleh menikmati kasih-Mu sampai hari ini. Berkati kami Tuhan untuk melanjutkan hidup kami dan khususnya untuk mendengarkan dan merenungkan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 12 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat." Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Sabat bagi orang Yahudi adalah hari ke-7 di mana semua aktivitas dihentikan. Bahkan pada hari itu mereka tidak boleh menyalakan api. Waktu itu adalah hari istirahat dan waktu untuk beribadah kepada Allah. Namun saudara-saudara, pada hari Sabat dalam teks bacaan kita ini, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Orang Farisi tentulah mempersoalkan hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Namun Yesus memberikan jawaban bahwa kalau seekor domba yang jatuh ke lubang pada hari Sabat kamu angkat, bagaimana dengan seorang manusia yang dalam keadaan sakit? Saudara-saudara, aturan itu memang penting. Tetapi aturan itu untuk menata kehidupan manusia supaya menjadi lebih teratur dan lebih baik. Jadi memberlakukan aturan bukan memberlakukannya secara kaku, tetapi supaya aturan itu menghidupkan orang lain. Saudara, apakah Yesus melanggar hukum Taurat? Tentu tidak. Sebab melakukan sesuatu yang bahkan menyelamatkan nyawa manusia. Nyawa manusia itu jauh lebih penting daripada menyelamatkan binatang yang jatuh. Karena itu saudara-saudara, Yesus mengingatkan kita agar kita bertindak tidak sekedar karena taat kepada aturan, tetapi harusnya melampaui dari aturan-aturan tersebut. Apa yang saya maksudkan bahwa melampaui dari aturan-aturan tersebut? Saudara, suatu ketika di depan tempat tinggal kami terjadi kecelakaan.
yaitu sebuah mobil tronton menabrak mobil penumpang angkot yang mengakibatkan angkot itu terguling-guling dan penumpangnya semua terlempar dari dalam. Ketika saya berlari menuju ke tempat itu, di sana sudah banyak orang. Saya berteriak, "Tolong mereka!" Tapi saya mendengarkan suara, "Pak, tunggu polisi. Tunggu polisi." Ternyata aturannya harus dilihat polisi dulu. Apa yang saya lakukan? Saya menahan mobil yang lewat, angkot lain yang lewat, dan mengangkat orang yang korban dari bawah ke dalam mobil. Lalu orang mulai datang membantu. Ada 6 orang yang hari itu terlempar dari mobil, kami antarkan ke rumah sakit. Saudara, mungkin di sisi lain itu adalah sebuah pelanggaran, dianggap melanggar aturan. Tapi di sisi yang lain, yang saya lihat adalah nyawa mereka harus segera ditolong. Saudara, apa yang dilakukan Yesus di sini menjadi sebuah pelajaran berharga buat kita, bahwa aturan itu memang penting, tetapi manusia jauh lebih penting daripada aturan itu. Kita tidak melanggar aturan untuk mematikan orang lain, tetapi kita bertindak melampaui dari aturan itu sendiri. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk peka dalam menjalani kehidupan kita, baik itu di masyarakat, dalam rumah kita, dalam persekutuan gereja di mana kita berada, untuk memberlakukan aturan-aturan itu secara positif, menghidupkan orang lain, bukan mematikan orang lain. Kadangkala kita membuat aturan-aturan untuk mematikan lawan kita. Tuhan kiranya memberi hikmat bagi kita agar hidup ini terus menjadi berkat bagi sesama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu karena firman Tuhan. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu setiap hari. Biarlah Tuhan, kami menjadi orang-orang yang patuh dengan aturan-aturan yang ada di sekitar kami. Namun, mampukan kami hormat dan takut kepada Tuhan melampaui dari aturan-aturan yang ada. Sehingga kami tidak menyembah Engkau hanya karena taat aturan. Sehingga kami menyembah Engkau hanya karena taat aturan. Kami mengasihi orang lain hanya karena taat aturan. Tetapi justru kami mengasihi sesama kami karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Buatlah hidup kami bermanfaat dalam rumah tangga kami, di dalam gereja, di dalam masyarakat, agar hidup kami berbuah hari ini sampai selama-lamanya.
Demikian firman Tuhan, dan saudara-saudara, kita berjumpa kembali pada waktu dan kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.